Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ismi Rizky. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya tergabung di dalam kelompok KKNDR 114. Nah, di dalam video kali ini saya akan memberitahu dan menjelaskan kepada teman-teman semua apa manfaat mempelajari ilmu komunikasi dan penerapannya selama pandemi COVID-19. Sebelum menonton, ayo sama-sama like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Nah, teman-teman, di dalam kampus UIN Sumatera Utara, ilmu komunikasinya itu dibagi dalam dua konsentrasi. Yang pertama itu jurnalistik. Dalam konsentrasi jurnalistik, kamu akan dibekali dengan pelajaran-pelajaran jurnalisme, baik jurnalisme cetak, TV, radio, maupun online. Yang kedua, ada public relation atau humas. Untuk jurusan PR atau humas, kamu akan dibekali ilmu seperti public speaking, media relation, PR and publicity, dan banyak lagi. Kamu akan belajar bagaimana mempertahankan reputasi atau image suatu perusahaan, memecahkan kasus untuk mengembalikan nama dengan menarik kepercayaan publik. Nah, tadi kita udah sama-sama tahu mengenai konsentrasi yang ada di dalam ilmu komunikasi. Sekarang kita masuk pada manfaat mempelajari ilmu komunikasi. Langsung aja, yang pertama manfaatnya yaitu memperbaiki cara pandang orang lain terhadap diri. Secara psikologi, setiap manusia lebih suka berkomunikasi pada orang lain yang juga dapat berkomunikasi dengan baik. Jika kita berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki kemampuan, maka secara alamiah kita juga akan bergerak untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan mengenai hubungan antar manusia. Komunikasi tidak hanya mempelajari tentang bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, tapi juga tentang cara bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan yang penting dalam kehidupan. Mempelajari komunikasi berarti mempelajari berbagai macam keterampilan yang berguna oleh setiap orang dalam satu fase kehidupannya. Kemudian lanjut keempat, membantu kita untuk melatih kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, yang dimana Indonesia menganut sistem demokrasi, kebebasan memperoleh informasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berbicara di depan umum dijamin dan diatur oleh konstitusi. Kemudian yang kelima, membantu kita meraih kesuksesan secara profesional. Sebagai seorang yang berlatar belakang pendidikan komunikasi, kita dapat meraih berbagai macam pekerjaan yang kita inginkan loh. Dan terakhir, yang keenam, membantu kita meningkatkan kemampuan berbahasa. Mempelajari dan mendalami bahasa asing atau bahasa daerah lokal akan membantu kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bahasa dan budaya. Dalam situasi yang dilanda pandemi COVID-19 ini, tentunya komunikasi yang biasa kita lakukan secara langsung kepada orang lain menjadi terhalang oleh ruang dan jarak. Nah, salah satu keefektifan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar, maka media sosial adalah pilihannya, di mana dengan menggunakan media sosial kita dapat melakukan komunikasi dengan siapa saja dengan mudah dan tentu saja mengurangi tingkat penularan COVID-19. Sebagai mahasiswa yang baik dan masyarakat yang baik pula, kita wajib bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, kita harus berpikir sebelum mengunggah, karena banyak kejadian fatal akibat adanya unggahan dari seseorang. Kemudian, yang kedua, jauhi emosi. Hindari menggunakan media sosial saat kamu sedang emosi atau marah. Karena ketika sedang marah, biasanya kita sudah tidak berpikir jernih atau tidak berpikir panjang lagi saat mengetik kata-kata. Tentu hal itu akan sangat berbahaya dan bisa membuatmu sangat menyesal akibat dampak buruk yang kamu timbulkan. Kemudian, kita bisa menjalin silaturahmi. Yang keempat, buku lebih baik. Pertahankan kebiasaan membaca buku walau sudah banyak sumber informasi yang bisa diperoleh melalui internet. Kemudian, yang kelima, batasi menggunakan media sosial. Sebisa mungkin luangkan waktumu untuk bisa bersosialisasi di kehidupan nyata. Sapalah tetangga di sekitar rumahmu jika kebetulan kamu bertemu mereka. Pergilah berkunjung ke rumah sepupu, om, tante, dan tetangga yang lainnya untuk membagikan makanan atau memberikan oleh-oleh kalau kebetulan kamu habis pulang dari perpergian jauh.
Yang keenam, etika. Bersosialisasi di dunia maya ataupun nyata tentu harus ada etika. Kita tidak bisa seenaknya berperilaku atau menulis kata-kata, apalagi sampai menyinggung sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap orang punya latar belakang budaya berbeda, hormati itu dan jangan pernah menghina ataupun merendahkan.